Di era globalisasi saat ini, sebuah organisasi maupun negara tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan finansial atau kekuatan material yang mereka miliki. Nah, ancaman terbesar yang bisa menghancurkan institusi dari dalam justru adalah degradasi moral dan krisis etika. Lalu, bagaimana seorang pemimpin strategis membentengi organisasinya dari kebangkrutan moral? Jawabannya ada pada dua pilar utama yang saling mengikat, yaitu budaya organisasi dan etika. Pertama, mari kita bedah apa itu budaya organisasi. Budaya adalah tindakan preventif yang membentuk kebiasaan dan pola pikir bawah sadar anggota. Nah, untuk memahaminya, Edgar Schein membaginya ke dalam 3 lapisan penting. Yang pertama, artefak. Artefak ini apa yang kasat mata seperti logo, tata ruang, hingga kebijakan tertulis. Yang kedua, nilai yang diadopsi atau exposure values. Ini seperti filosofi resmi, tujuan, dan pedoman etika formal. Yang ketiga, asumsi dasar. Ini keyakinan terdalam yang sudah mendarah daging dan memandu perilaku tanpa perlu diperintah. Nah, untuk memastikan nilai-nilai ini berjalan, pemimpin bisa menggunakan instrumen seperti OCAI untuk menganalisis apakah budaya saat ini sudah sinkron dengan visi masa depan. Jika budaya lama sudah toksik, pemimpin harus berani mengambil strategi ekstrim. Ciptakan budaya baru seperti yang sukses dilakukan Ignatius Jonan saat merombak total pelayanan dan mentalitas birokrasi di PT KAI Indonesia. Namun, budaya yang abstrak membutuhkan penegakan etika yang praktis, jujur, dan transparan. Disinilah pentingnya pembangunan sistem integritas melalui komite etik yang terstruktur. Merujuk pada panduan KPK, komite pengawas ini setidaknya wajib diisi oleh 5 peran kunci. Ketua komite sebagai pemimpin integritas, spesialis sosialisasi untuk mengkampanyekan kejujuran, ahli hukum untuk memastikan kepatuhan regulasi, pimpinan perusahaan untuk memberikan teladan nyata atau tone at the top, serta auditor internal untuk melacak transparansi finansial. Implementasi integritas ini harus dijaga ketat di setiap fase operasional, mulai dari deklarasi fakta integritas di awal, pengawasan lewat whistleblowing system saat berjalan, hingga evaluasi berkala dan audit kepatuhan di akhir periode. Memasuki era digital, tantangan etika menjadi semakin rumit. Kita menghadapi resiko kebocoran privasi, peretasan, hingga penyalahgunaan data lintas batas negara. Sebagai contoh global, ketika sebuah aktor transnasional atau perusahaan teknologi dunia terbukti memanipulasi data pengguna demi keuntungan sepihak, mereka tidak hanya menghadapi kebangkrutan bisnis, tetapi juga krisis kepercayaan publik internasional. Disinilah relevansinya bagi kajian hubungan internasional. Institusi global, korporasi multinasional, bahkan pemerintahan memerlukan kepemimpinan beretika. Pemimpin di panggung dunia harus bertindak sebagai role model yang mampu menjaga transparansi, menolak suap, dan membangun ekosistem kerja yang bersih demi mempertahankan kehormatan, serta good corporate governance di mata peradaban.